مرحبا أهلا النوادي. Saya mau terangkan sedikit aulia Allah itu dikata ala itu. Imam Syafi'i ketika mendefinisikan wali Allah itu sederhana. Ya, bukan wali Allah itu dalam pandangan kita bisa punya keramat, ya, bisa terbang, bisa kasyaf. Nah, definisi wali-wali Allah memang tidak dipungkiri ada yang diberikan hal demikian keramat. Tapi menurut Imam Syafi'i, definisi wali Allah itu kata beliau yaitu illam yakun al-alim al-amil bi ilmihi waliyan falaysa ala wajhil ardi waliyun. Yang artinya jika orang alim yang mengamalkan ilmunya dia bukan wali, maka falaysa ala wajhil ardi waliyun, maka tidak ada satupun wali di muka bumi ini. Jadi definisi wali menurut Imam Syafi'i, dia orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Ya, ditambahkan oleh Syekh Abu Habib Sya'rani yaitu hakikatu sufi huwa alim amila bi ilmihi ala wajhil ikhlas. Hakikat seorang sufi bisa juga dikatakan seorang wali, orang yang dicintai oleh Allah, yang dekat dengan Allah, adalah orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Itu saja. Kalau keramat, bonus dari Allah, bonus, karamah. Tapi at-tamassuk bisyariah, berpegang teguh dengan hukum Allah, itu sudah keramat. Ya. Apalagi di zaman sekarang yang begitu mudah melakukan dosa, hanya lewat handphone saja bisa setiap hari berdosa. Tapi dia takut kepada Allah, dia hindari untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Hidupnya selalu dia batasi, ini halal, oh dia kerjakan, ini mubah dikerjakan, ini haram dia tinggalkan, bahkan yang makruhat juga dia tinggalkan. Ini wali kalau dia tamasuk. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani memberikan komentar tentang figur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, tokoh yang terkenal sebagai seorang wali dan seorang sufi. Apa kata beliau? Kana mutamassika bikawanid syariah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah satu figur yang berpegang teguh kuat dengan undang-undang syariat. Orang kebanyakan mengenal sebagai seorang wali, seorang sufi. Nah, itu beliau raih karena mutamassika biqawani as-syariah, berpegang teguh dengan syariat. Itu. Banyak para ulama mengatakan jangankan yang haram kami kerjakan. Ya, ma fa'altu makruhan wala hamamtu bi makruhin. Kalau enggak salah ucapannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Dan juga Imam Al-Haddad. Ya, ada yang mengatakan Imam Haddad, ada yang mengatakan Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ma fa'altu makruhan. Ya. Saya tidak pernah mengerjakan perbuatan yang makruh. Dalam definisi fikih makruh. Wala hamamtu bi makruhin, dan berniat melakukan yang makruh pun tidak ada. Apalagi melakukan niat melakukan yang makruh tidak ada. Ini wali Allah. Dulu di Tidore saya baru dapat satu buku ditulis oleh sejarawan, jurnalis, pemikir dari Afrika Selatan, Syafiq namanya, Syekh Syafiq. Ada lanjutannya, saya lupa namanya siapa. Dia tulis buku satu berjudul From Spice Island to Cape Town. Ya. Kemudian Life and Times of Tuan Guru, yang artinya dari pulau rempah-rempah sampai ke Afrika Selatan, Tanjung Harapan ya, Cape Town. Nah, biografi hidup
life, end times, dan masa-masa of Tuan Guru. Seorang ulama yang diberikan gelar Tuan Guru. Nah, ini salah satu ulama yang pada masa itu, sebelum masanya Sultan Nuku. Sultan Nuku punya orang tua, ada Qadhi itu hakim tertinggi bernama Al-Qadhi Abdullah bin Abdissalam. Beliau inilah yang disebut Tuan Guru di Afrika. Di Afrika sangat terkenal, bahkan diangkat menjadi pahlawan. Dari mana? Dari Tidore waktu itu. Ya, kelahiran tahun 1712 Masehi. Ada yang mengatakan lahir di Tidore. Ada yang mengatakan beliau dari luar tapi dakwah ke Tidore sampai menjadi qadhi di Kesultanan Tidore. Wafat tahun 1800-an 07 kalau tidak salah. Nah, 1800-an sekian. Wafat di Afrika, Cape Town. Nah, beliau itu di zaman itu zaman Belanda. Ini contoh seorang wali Allah, ya, seorang ulama. Beliau mazhab Syafi'i, yang memang tradisi kesultanan yang ada di Indonesia di masa lampau itu semuanya Syafi'i secara fikih. Ini penulis buku tadi itu menyebutkan bahwa beliau ini ada yang berpendapat adalah anak keturunan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, sebagai Sultan Cirebon. Nah, Sunan Gunung Jati ini ulama besar yang belajar langsung kepada para ulama-ulama mazhab Syafi'i ternama di masanya. Di antaranya itu Syekh Zakaria Al-Ansari di Mesir. Ya, Sunan Gunung Jati lahirnya di Mesir, di Kairo. Belajar 20 tahun kepada ulama-ulama besar yang ada di tanah suci Makkah, Madinah, di Mesir. Di Mesir itu beliau talaki kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Ternyata kita coba verifikasi tahun lahirnya apakah sezaman, ya sezaman ternyata. Ya, Sunan Gunung Jati itu kalau dihitung dengan Hijriah lahir tahun 852 Hijriah. Wafat 977 Hijriah. Nah, Syekh Zakaria Al-Ansari dilahirkan tahun 824 Hijriah. Meninggal 926 Hijriah. Ini ulama besar mazhab Syafi'i, diberikan julukan Syekhul Islam. Al-Qadhi ini keturunan Syarif Hidayatullah. Dakwah sampai ke Maluku Utara, sampai ke akhirnya jadi qadhi di Kesultanan Tidore. Pada masa itu Belanda yang menguasai. Beliau salah satu tokoh ulama yang secara frontal melawan Belanda, ikut perang. Itu tercatat. Ini yang tulis ilmuwan, sejarawan, jurnalis Afrika. Terjadi di mana peperangan? Di dekat Pulau Gebe, antara beliau dengan pasukan Kesultanan Tidore menghadapi Belanda. Ini penjajah Belanda banyak yang mati waktu itu peperangan tersebut. Kemudian akhirnya dalam satu waktu beliau tertangkap oleh Belanda. Ini Belanda incar beliau sampai dibuat julukan itu Banditat Rolen, bahasa Belanda ya. Banditat Rolen, yaitu si bandit, orang yang suka melawan. Itu gelar menurut orang-orang Belanda, dianggap sebagai bandit, tapi menurut orang-orang ahlul haq beliau pahlawan. Akhirnya ditangkap beliau. Ketika ditangkap, beliau diasingkan waktu itu, transit ke Ternate, kemudian dibuang di Ambon. Di Ambon ternyata pengaruhnya besar, beliau ulama besar, bisa bahasa Portugis, bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Arab.
hafal Al-Quran 30 juz dengan tafsir-tafsirnya, hafal semua kitab-kitab fikih Syafi'i. Itu ulama dulu dan berani. Gak kayak sekarang, malu. Kita nonton setiap hari bertahun-tahun, anak kecil dibantai, dibunuh di Palestina, hanya sekedar nonton. Mana yang berani? Beda mereka, walaupun seorang diri itu musuh takut. Nah, rasa takut ini sudah hilang dari hati musuh karena umat Islam sudah tertimpa penyakit cinta dunia. Semuanya sifatnya hedonis, ibahiyah. Akhirnya dibuang lagi beliau, diasingkan dari Ambon, dibuang lagi ke Batavia. Sejarawan mengatakan waktu itu usianya sudah sepuh, bukan usia muda. Ada sejarawan mengatakan waktu itu umurnya 68 tahun, ada yang mengatakan sudah menginjak usia 70 tahun. Bisa bayangkan waktu itu melawan Belanda, turun secara fisik ikut peperangan. Di Batavia dibuang, terpisah dengan anak istrinya. Beliau diasingkan bersama beberapa saudara beliau. Akhirnya dibuang di mana? Di Tanjung Harapan atau di Afrika Selatan, Cape Town namanya. Itu negeri dulu dibangun oleh orang Belanda, tempat pembuangan. Orang-orang yang dianggap melawan penjajah Belanda, ya, merintangi tujuan mereka itu gold, glory, gospel, ambil kekayaan satu negara disimbolkan dengan emas, ya, berperang atau adu domba, mengadu domba antara kerajaan dengan kerajaan untuk melemahkan mereka dan akhirnya menguasai dan menang dan menyebarkan paham agama yang dibawa, yaitu ya, misionaris Nasrani disebutkan. Nah, ulama-ulama hebat ini walaupun mereka seorang diri, mereka hanya satu orang, tapi pengaruhnya sangat besar bagi musuh. Oleh sebab itu dibuang lagi beliau. Kemana? Ke Cape Town. Dipenjarakan kurang lebih 12 tahun, ada yang mengatakan selama 14 tahun dipenjara. Di satu pulau, Pulau Robben. Namanya Pulau Robben, itu penjara yang sama Presiden Afrika Selatan kulit hitam pertama Nelson Mandela itu ada di sini, penjara yang sama situ. Bahkan Nelson Mandela itu kagum dengan tokoh-tokoh tersebut, ya. Ini Tuan Guru ini terkenal di Afrika. Nelson Mandela mengatakan, saya belajar tentang kesetaraan ras itu dari ulama-ulama Islam yang ada di Afrika. Ada Syekh Yusuf Makassari sebelumnya. Jadi Syekh Yusuf datang lebih awal. Ya. Setelah Syekh Yusuf meninggal dunia, Syekh Yusuf Al-Makassari. Tokoh yang berpengaruh setelahnya adalah Al-Ghawdi Abdullah bin Abdissalam Tidore, yang punya pengaruh di Afrika. Kata Nelson Mandela, saya belajar tentang kesetaraan itu dari Islam, dari tokoh-tokoh orang besar yang ada di Afrika, yaitu Syekh Yusuf Makassari dan Tuan Guru yang berasal dari pulau terjauh di timur. Dikatakan begitu. Nah, ini kan hadis Rasul SAW. La fadla li Arabin ala ajamin, wala li ajamin ala Arabin, wala li abyad ala al-aswad, wala lil aswad ala al-abyad illa bittaqwa. An-nas ka asnanil mushti fi riwayat. Nabi SAW bersabda bahwa berbicara tentang kemanusiaan, kita semua sama, gak ada bedanya sebagai hamba Allah. Tidaklah orang Arab lebih utama dari orang non-Arab, dan tidaklah orang non-Arab lebih utama dari orang Arab, dan tidaklah orang kulit putih lebih utama dari orang kulit hitam, dan tidaklah orang kulit hitam lebih utama dari orang kulit putih. Semuanya dilihat dari amal baiknya, ketakwaannya, kesolehannya. Ini yang mempengaruhi Nelson Mandela. Beliau belajar dari dua tokoh tersebut. Al-Ghawdi Abdullah, beliau akhirnya dipenjarakan di pulau tersebut, di penjara yang sama yang nanti ditempati oleh Nelson Mandela selama 12 tahun atau 14 tahun. Hebatnya, waktu beliau di dalam penjara itu,
beliau menulis Al-Quran lewat hafalannya. Ada yang mengatakan 2 kali itu menulis, jadi 30 juz selesai, kemudian menulis lagi yang kedua kali. Jadi 2 Al-Quran ditulis lewat hafalan. Dan Al-Quran yang ditulis oleh beliau sampai sekarang masih ada di museum di Afrika, masih ada, dijadikan pahlawan besar. Ketika beliau pada waktu itu yang menguasai Cape Town adalah Belanda. Akhirnya Belanda lihat mungkin sudah cukup lama di penjara, diizinkan keluar, tapi gak boleh balik ke kampung halaman, hanya boleh tinggal di wilayah Cape Town. Justru itulah yang menjadi berkah bagi warga Afrika, banyak yang masuk Islam di tangan beliau. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita pinjam bahasa Al-Quran, orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Pusing Belanda, akhirnya dibuat aturan bahwa ulama-ulama yang ada gak boleh sholat Jumat, gak boleh sholat 5 waktu di ruang publik, gak boleh berkumpul, gak boleh dakwah, untuk menghalangi ini. Tapi beliau tetap dengan pendiriannya. Ini yang saya katakan, dimanapun orang-orang soleh ini berada, itu sama bagi mereka, akan memberikan manfaat. Fi ayyi ardin tata'u fa anta mas'ulun an islamiha. Itu ada pepatah mengatakan, di negeri manapun kalian pijak, maka kalian tetap memikul tanggung jawab untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Itu yang diterapkan oleh beliau. Ya, padahal terpisah dengan keluarga, tapi beliau dengan seorang diri secara khusus berdakwah dan membangun madrasah pertama di Afrika. Madrasah pertama di Afrika dan membangun masjid pertama di Afrika. Namanya Masjid Al-Awwal. Sampai sekarang masih ada. Masjid pertama, Al-Masjid Al-Awwal. Nah, ketika Belanda melarang, tetap beliau berdakwah. Murid terakhir beliau itu jumlahnya 300 lebih. Ya, nanti beliau mengkader mereka menjadi juru dakwah, menjadi ulama. Ada satu orang namanya Van Jen, Bugis, dari Bugis. Ada juga Tuan Guru Norman. Nah, ini nanti penerus-penerus. Ya, jadi masanya ini diasas awal oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, dan di sini sudah banyak orang-orang Melayu. Karena Belanda punya tempat pembuangan di situ, selain sebagai pelabuhan lintas transit perdagangan menuju ke wilayah timur, Tanjung Harapan itu, Cape Town, juga di tempat itu tempat pembuangan lawan-lawan politik atau orang-orang yang melawan mereka, itu dibuang di situ. Al-Ghoti Abdullah terus berdakwah sampai akhirnya Belanda dikalahkan oleh Inggris. Waktu Inggris berperang melawan Belanda dan mengusir Belanda dari Cape Town, maka pemerintahan beralih kepada pemerintahan Inggris. Waktu itu namanya Laksamana Henry Craig. Dia kagum dengan Al-Ghoti Abdullah. Ini sudah sepuh tapi semangatnya di dalam berdakwah, kemudian wawasannya luas ketika terjadi dialog antara keduanya. Beliau bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Portugis, bisa berbahasa Belanda, bisa berbahasa Arab. Kagum dengan figur beliau. Akhirnya dicabut aturan Belanda, yaitu larangan sholat Jumat, sholat 5 waktu di masjid, dicabut oleh Henry Craig. Maka mulailah disitulah beliau membangun masjid pertama tadi, Al-Masjid Al-Awwal, dan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan menulis kitab. Di penjara juga ada kitab fikih. Nah, kitab fikih ini yang ditulis oleh beliau, judulnya Ma'rifah wal Iman wal Islam, atau Mazahirul Iman wal Islam. Ada beberapa nama. Kitab inilah menjadi kitab rujukan di Afrika Selatan sampai saat ini. Semua madrasah-madrasah, semua sekolah-sekolah Islam pasti akan belajar kitab beliau. Jadi beliau sangat dihormati di Afrika. Asalnya dari Tidore. Ya, ada 2 versi Tidore.
Ada yang mengatakan turunan Syarif Hidayatullah. Baik. Nah, ini sosok wali-wali Allah. Makanya penghormatan Allah kepada para wali itu, orang-orang yang dekat dengan Allah, itu Allah sebut, jangan kalian membuat statement mereka mati. Bayangkan. Sama orang-orang yang disebut syuhada, Allah Ta'ala mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kalian mengeluarkan pernyataan bahwa orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mati. Ini penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat itu bicaranya syuhada. Derajat para ulama warasatul anbiya itu di atas syuhada. Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari mengatakan derajat tertinggi adalah para rasul. Kalau dibuat urutan, di atas rasul paling tertinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di atas Nabi Muhammad enggak ada lagi. Yang paling tertinggi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di bawahnya Nabi Muhammad, martabat tertinggi setelahnya itu para rasul. Kemudian dari para rasul ini ada yang mengatakan di atasnya para rasul, ya, dari Nabi Muhammad, di bawahnya ulul azmi. Ulul azmi yang 5 itu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi. Di bawah ulul azmi para rasul, di bawah para rasul para nabi. Nah, di bawah para nabi ini adalah para aulia. Aulia dengan solihin dipisahkan karena di ayat disebut secara berurutan. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Ini Allah sudah sebutkan urutan. Para nabi yang terbaik, para siddiqin itu para wali-wali Allah, kemudian syuhada, para syuhada, sholihin yang keempat. Allah pisahkan siddiqin dan sholihin. Jadi para syuhada, Allah katakan jangan kalian mengeluarkan statement mereka mati. Apalagi para nabi, apalagi para rasul, apalagi para aulia, para ulama usolih. Solihin di bawah syuhada. Bahkan di surat yang lain, Ali Imran, kalau tadi Al-Baqarah, Allah katakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah kalian menduga. Kalau tadi sudah menyatakan, ini menduga saja dilarang. Jangan pernah kalian menyangka dan menduga, ya, menyangka. Wala tahsabanna. Ada larangan plus ada nun taukid tsakilah, penegasan. Wala tahsabanna, penegasan. Jadi larangan di atas larangan. Jangan pernah kalian menduga atau menyangka orang-orang yang wafat di jalan Allah mereka mati. Ini luar biasa. Nah, ternyata hakikatnya memang mereka hidup. Ada yang memaknai hidup di alam khusus, di alam barzah. Kata yurzaqun, ada ayat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Itu orang-orang sufi menafsirkan mereka diberikan rezeki di dalam kubur 3. Yang pertama, bisa ibadah di dalam kuburan, bisa menikah di dalam kuburan, dan ruhnya bisa keluar dari alam kubur ke alam dunia. Itu yurzaqun. Makanya makna kedua itu makna pertama. Makna kedua, mereka itu hidup, artinya walaupun mereka itu sudah wafat, tapi seakan-akan nilai-nilai kebaikan yang dibawa oleh mereka tetap hidup sepanjang zaman. Maka itulah orang hidup sebenarnya. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Kata Sayyidina Ali, manusia semuanya mati, tapi orang-orang ahli ilmu senantiasa hidup. Artinya nilai kebaikan yang diwariskan terus dikenang, terus diamalkan, terus dimanfaatkan. Itulah hakikat hidup sebenarnya. Ada ungkapan mengatakan wujuduhu ka'adami. Ada orang adanya dia tapi seperti tidak ada. Karena kehadirannya tidak membawa kebaikan, pasti membawa keburukan.
wujuduhu ka'adami, keberadaannya seperti tidak ada. Walaupun secara fisik hidup, tapi dianggap telah mati. Nah, makanya Imam Ghazali mengatakan manusia ada 3 derajat. Ada jenis manusia seperti malaikat, semua biografi kehidupannya kebaikan. Adanya dia berikan manfaat, tidak pernah mengganggu orang, tapi justru dia sibuk menyebarkan kebaikan. Ini kal malaika, seperti manusia sebagaikan malaikat. Jenis kedua al-jidar, seperti tembok, dinding. La yadur wa la yanfa. Artinya dia juga tidak memberikan manfaat, tapi masih lebih baik tidak pernah buat keburukan, gak ganggu orang, ya, tidak buat onar. Tapi kayak tembok ini gak bisa kasih manfaat, juga gak bisa memberikan mudarat. Ucapannya Imam Ghazali. Jangan jadi yang ketiga, kasibai wal aqari, yaitu tidak ada sumbangsi kebaikan, tapi adanya dia semuanya keburukan. Nah, inilah wujuduhu ka'adami, keberadaan dia bagaikan tidak ada. Jadi kita alhamdulillah bangga ya, zaman dulu masih banyak tuh tokoh-tokoh di Maluku Utara. Ada Salahuddin Patani yang dieksekusi di Skep sana. Makanya namanya kan Kelurahan Salahuddin. Itu juga pelajar di Makkah. Ada Sultan Nuku, ada Sultan Babullah. Ya, masih banyak yang lain-lainnya. Yang paling awal ada namanya Imam Ja'far Shadiq, abad 6 Hijriah, yang membawa Islam pertama kali dalam satu versi adalah beliau, Imam Ja'far Shadiq, yang sanad nasabnya sampai kepada Imam Ja'far Shadiq juga, Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Nah, itu ada di dalam naskah-naskah dan dalam buku-buku sejarah tertulis demikian. Nah, jadi beliau Al-Ghadi Abdullah bin Abdissalam jadi tokoh ternama, tokoh yang dihormati, dimuliakan, bahkan diangkat sebagai pahlawan dan dimakamkan di kuburan khusus. Di situ ada 3 tokoh yang menjadi tokoh terbesar Afrika Selatan, dan kesemuanya beragama Islam dan kesemuanya ulama. Yang satu bernama Said Alwi, beliau dari Hijaz, yantami nasabu ila Rasulullah SAW, nasabnya juga ke Rasulullah SAW. Yang kedua namanya Norman, Tuan Guru Nurman, Batavia. Orang apa? Batavia, Jakarta, Batavia. Yang ketiga Al-Ghadi Abdullah bin Abdissalam Tidore, dimakamkan di pemakaman pahlawan namanya Tanah Baru di Afrika. Yang sebelumnya sudah ada tokoh besar, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Ketemu Imam Haddad, Al-Habib Abdul Haddad, dan Imam Haddad memberikan ijazah Ratibul Haddad dan Wirid Latif. Makanya di Afrika Selatan sampai sekarang di masjid-masjid sering membaca Ratibul Haddad dan Wiridul Latif, karena disebarkan oleh Syekh Yusuf Makassari. Waktu berangkat beliau belajar di Taiz, bertemu Al-Imam Al-Habib Abdul Haddad, kemudian talaki walaupun sesaat, tapi beliau menganggap sebagai guru. Kemudian diasingkan di Sri Lanka, kemudian diasingkan di Cape Town. Setelah itu beliau sebarkan dakwah Islam. Awal mula beliau. Setelah itu baru 3 tokoh tersebut yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita, bisa mengikuti jalan para ulama-ulama terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina